Ketika aku ditanya tahun 2025 jualan apa yang paling laku di Indonesia, maka dengan pede dan dengan tidak ada segan sama sekali aku akan mengatakan jualan agama. Kenapa? Karena memang agama itu saat ini itu sebagai alat komoditas transaksional yang tidak digunakan lagi sebagai tools untuk menyembah kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dunia. Maka jualan agama adalah bisnis yang menjanjikan. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait hal ini? Kita akan bahas selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Jualan agama tidak hanya menjadikan simbol-simbol agama sebagai alat berniaga dan alat transaksional. Lebih daripada itu, ia merupakan praktik instrumental agama dengan tujuan pragmatis ekonomi, pragmatis politik, pragmatis kekuasaan dengan mereduksi nilai-nilai transenden menjadi komoditas transaksional. Dengan kata lain, agama di era sekarang itu tidak dijadikan sebagai tools untuk mengenal Tuhan dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan, tetapi agama dijadikan sebagai alat manipulasi, jual beli keyakinan, dan juga komodifikasi budaya. Antara realitas budaya dan celah pasar untuk jualan agama di Indonesia. Kita tahu teman-teman, di Indonesia yang notabene adalah negara muslim terbesar di dunia, yang dimana ini menjadi sebuah celah pasar yang sangat empuk sekali ketika kita berjualan agama di situ. Dengan masifnya urbanisasi dan kritis identitas umat beragama, ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi agama. Agama itu rentan dieksploitasi oleh mereka-mereka yang paham terhadap psikologi massa, yang menjual ketenangan batin dengan simbol-simbol agama. Lalu ketika kita berbicara jualan agama yang ada di Indonesia, itu contohnya apa dan bentuk-bentuknya itu seperti apa? Sejauh ini yang aku research dan aku pahami, jualan-jualan agama bisa berbentuk dengan komersialisasi agama, di mana agama itu menjadi sebuah nilai komersil yang dilebih-lebihkan oleh oknum-oknum tersebut, seperti itu. Contohnya menjual produk bertema religi, menjual garam ruqyah 100% mustajab, air doa 100% mustajab, travel umroh yang yang di situ ada menjual komoditas agama kayak travel umroh bersama Ustadz viral, bonus air doa, bonus selfie di depan Ka'bah dan lain-lainnya, ya kan, dengan harga yang tidak masuk akal, dengan transaksional yang begitu tinggi. Itu merupakan sebuah bentuk dari komersialisasi agama. Apakah di Indonesia tidak ada? Ya jelas ada, banyak sekali komersialisasi dalam beragama kayak gitu kan. Kita udah tahu lah, teman-teman bisa cek aja di website e-commerce oren, ijo atau ungu. Di situ akan ada, teman-teman silakan search sendiri, garam ruqyah. Bahkan ada orang yang jual air surga loh, cek aja sendiri. Harganya murah lagi. Keren kan? Wow. Ketika kita berbicara komersialisasi agama juga dengan contoh-contoh yang udah aku sebutin, maka yang masih berhubungan dengan hal yang demikian itu adalah pendakwah-pendakwahnya yang biasa mengenakan tarif. Mengenakan tarif lah teman-teman. Berarti kan gak ikhlas atau gimana? Ada pendakwah yang mematok tarif. Kalau mau ngundang saya harus sekian. Kalau mau ngundang saya harus sekian. Nanti bonus air doa, nanti bonus bisa salaman sama saya kan. Lalu bentuk-bentuk yang lain dari menjual agama itu politisasi agama. Dan yang aku mau bahas highlight di konten ini adalah spiritual abuse, ya, pelecehan spiritual yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Nggak menyebut salah satu agama lah, ada masing-masing dari agama yang ada di Indonesia, ada tokoh yang melakukan spiritual abuse terhadap
umat-umatnya, terhadap murid-muridnya. Apakah itu benar? Tentu tidak bisa dibenarkan, ya gitu kan. Berapa hari lalu kita baru saja dengar kabar ada pimpinan pondok pesantren yang melakukan tindakan asusila kepada santri-santrinya, gitu kan. Ada pemimpin dari yayasan anak yang ternyata dia itu sakit. Nggak bisa aku jelasin lah. Kocak, bro. Lalu pandangan Islam bagaimana terkait hal ini, teman-teman? Dalam Islam kita harus memiliki ilmu-ilmu muamalah syar'i, ya, di mana ilmu-ilmu yang udah ditetapkan sama Al-Quran, wabil khusus di dakwahnya, karena rata-rata poin-poin yang aku sebutkan tadi itu adalah poin-poin yang kaitannya itu dengan dakwah juga, teman-teman. Maka ketika kita berbicara masalah dakwah, masalah pendakwah, masalah dai, maka yang harus ditanamkan oleh para pendai itu adalah bagaimana cara menyampaikan ilmu-ilmunya Allah yang sudah Allah titipkan kepada Anda, kepada kita, dengan cara yang lugas, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bagaimana? Dengan tidak mengkomersilkan agama, dengan tidak mengabuse agama, dengan tidak menunggangi dengan politik. Kan kayak gitu, teman-teman. Ketika kita berbicara masalah syar'iyah, ya, kayak gitu. Penyalahgunaan agama atau i'tijar biddin itu memang udah disinggung oleh Islam, bahwa nanti akan ada orang-orang yang menyalahgunakan agama, menjadikan agama sebagai alat untuk memperkaya diri, untuk meraih hal-hal yang sifatnya itu duniawi, seperti itu. Dalam hadis riwayat Ahmad sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang membaca Al-Quran bukan karena Allah, tapi untuk dunia. Lalu disinggung lagi nih di surah Al-Baqarah ayat 178 kalau nggak salah, ada orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ini kan jadi bukti bahwa ini udah diperkirakan, ini sudah diprediksi oleh Islam. Maka kalau berbicara agama yang paling benar apa, agama yang benar apa, ya aku akan dengan pede menjawab agama Islam. Dibuktikan dengan hal-hal yang sudah aku bahas banyak di konten-kontenku sebelumnya. Silahkan cek videonya satu-satu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah melek literasi. Itu sudah di-highlight oleh Allah, itu sudah pertunjukan oleh Allah bahwa kita itu harus memiliki literasi yang baik. Surah yang pertama turunkan Al-Alaq, Iqra, bacalah. Bacalah dimaknai tidak hanya membaca yang sifatnya itu teks saja, atau literasi yang sifatnya itu membaca buku teks saja, tapi literasi kita terhadap lingkungan, literasi kita terhadap keadaan sosiokultural masyarakat sekitar, maka itu juga bagian dari literasi. Dan kita melek literasi, gitu loh. Kita sering baca, kita sering menuntut ilmu yang hubungannya dengan hal yang kayak gitu, maka kita nggak akan mudah dibohongi. Ketika kita sudah melek literasi, minimal banget kalau misalkan ada hal-hal yang udah aku sebutin tadi, kita tidak menjadi pengikutnya, kita tidak menjadi korbannya, tapi kita adalah ada di barisan orang-orang yang menentang hal-hal yang demikian. Karena itu sangat-sangat mencoreng nama agama, wabil khusus Islam, teman-teman. Bahkan ketika kita berbicara komersialisasi agama, kita berbicara agama itu sebagai komoditas transaksional, gitu kan. Ada videonya, teman-teman, silahkan cari sendiri lah. Itu mau melewati batas-batas syariat yang ada, gitu kan. Pati-pati siapa ya? Mentang-mentang orang guru itu harus dihormati, murid itu harus ngalap berkahnya guru, mentang-mentang kayak gitu, lawan jenis itu ditabrak aja, sentuhan lawan jenis sama-sama itu udah balik, kan itu tidak. Lalu gitulah, teman-teman. Intinya kayak gitu. Kalau kita misalkan tidak mau Indonesia seperti itu, maka kita harus melek literasi, teman-teman. Kita sampaikan kepada, mungkin ini terjadi orang-orang tua lah, generasi milenial yang
baby boomers dan teman-temannya yang mungkin terjerumus terhadap hal-hal yang kayak gitu. Tetap kita harus punya rujukan. Kita harus punya satu guru, beberapa guru yang menurut kita itu bagus dan memang terbukti bagus seperti itu. Mungkin itu saja sih kontenku pada kali ini ya. Silahkan like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa tinggalkan jejak di komentar bagaimana pendapatmu terkait hal-hal yang sudah aku sebutkan di awal sampai akhir ini. Kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, silahkan share dan subscribe, jangan lupa, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan juga kalau kamu mau mendukung perkembangan channel ini, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Sekian dari aku, salam akal sehat. Innahu fahisyatan